Pernahkah kalian melihat sebuah poster film yang keren, kawasan produk yang unik, atau mungkin logo brand favorit kalian dan bertanya-tanya, kok bisa ya semua elemennya terlihat begitu pas dan menyatu? Jawabannya terletak pada harmoni 3 elemen kunci dalam dunia desain komunikasi visual atau DKV, yaitu ada tipografi, sketsa, dan ilustrasi. Kita akan bedah tuntas bagaimana ketiga senjata andalan desainer ini bekerja dan bagaimana cara mengkolaborasikannya untuk menciptakan karya desain yang tidak hanya indah, tetapi juga komunikatif dan efektif. Siap? Mari kita mulai. Apa itu tipografi? Tipografi adalah suatu ilmu atau seni atau teknik dalam menyusun elemen-elemen huruf ataupun teks agar dapat dibaca dan maknanya tersampaikan dengan jelas dan memiliki nilai estetika. Berikut adalah fungsi-fungsi utama tipografi secara lebih rinci. Yang pertama, memudahkan pembacaan. Fungsi paling fundamental tipografi adalah membuat teks mudah dibaca atau readable dan huruf-hurufnya mudah dikenali atau legible, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami audiens dengan nyaman. Yang kedua, menarik perhatian. Pengaturan tipografi yang baik dapat menarik perhatian pembaca, bahkan lebih efektif daripada ilustrasi dalam desain tertentu, untuk mendorong mereka membaca dan mempertahankan minat mereka pada teks. Ketiga, menyampaikan informasi. Tipografi adalah alat untuk menyampaikan informasi secara efektif, memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan cepat oleh target audiens. Berikut adalah tujuan-tujuan utama dari pemilihan huruf pada tipografi. Yang pertama adalah keterbacaan atau readability. Prinsip ini fokus pada seberapa mudah pembaca dapat memahami seluruh kata, kalimat, dan teks secara keseluruhan. Ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemilihan jenis huruf, spasi antar huruf atau kerning, dan spasi antar baris atau leading. Dapat dibedakan dengan jelas dan mudah dikenali. Kita memahami pentingnya memilih jenis huruf yang tepat. Sekarang kita perlu memperhatikan hal kecil tapi sangat berpengaruh dalam tipografi, yaitu jarak antar huruf. Kerning adalah penyesuaian jarak atau spasi antara dua huruf atau karakter tertentu dalam tipografi untuk menciptakan tampilan teks yang lebih seimbang, mudah dibaca, dan sedap dipandang. Berbeda dengan tracking yang mengatur spasi antar semua huruf dalam kata secara merata, kerning berfokus pada penyesuaian spasi antar pasangan karakter tertentu untuk memperbaiki masalah ruang negatif yang tidak merata. Mengapa kerning penting? Karena pengaturan kerning yang tepat juga sangat berpengaruh pada keterbacaan dan keterbacaan. Dalam tipografi, leading mengacu pada spasi vertikal antar baris teks, sering juga disebut spasi baris atau line height. Istilah ini berasal dari masa penataan huruf manual di mana strip timah ditambahkan di antara baris untuk memberi jarak. Pengaturan leading yang tepat sangat penting untuk keterbacaan, memastikan teks tidak terlalu padat dan sulit dibaca atau terlalu renggang sehingga mengganggu alur pembaca. Tujuan utama dari pemilihan huruf pada tipografi yang selanjutnya adalah keterlihatan atau legibility. Jika readability adalah tentang kenyamanan membaca blok teks, legibility berfokus pada seberapa mudah satu huruf dapat dibedakan dari huruf lainnya. Ini sangat penting untuk teks pendek seperti judul, logo, atau rambu lalu lintas. Contoh, huruf I besar harus bisa dibedakan dengan jelas dari huruf L kecil. Font dengan desain yang terlalu rumit bisa memiliki legibility yang buruk. Setelah kita memahami pentingnya keterbacaan dan kejelasan dalam tipografi, sekarang saatnya melangkah ke hal yang lebih menarik, yaitu bagaimana kita bisa mengatur tulisan agar pembaca tahu mana bagian yang paling penting untuk dilihat terlebih dahulu. Penjelasan masing-masing elemennya adalah sebagai berikut. Subjudul berfungsi membagi teks panjang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola.
kemudian memberikan konteks dan gambaran singkat tentang isi bagian teks di bawahnya, membantu pembaca untuk memindai konten dan menerima informasi yang mereka cari dengan cepat, terutama di media digital. Judul atau headline, yaitu teks pertama dan terbesar yang dibaca, menunjukkan topik utama konten, merupakan elemen terpenting dalam hierarki visual untuk menarik perhatian dan menunjukkan isi halaman. Sedangkan konten adalah teks isi atau badan utama dari sebuah artikel atau dokumen. Ukuran dan spasi konten harus diatur agar mudah dibaca dan dicerna, seringkali dalam paragraf pendek. Kemudian ada logo, merupakan tanda atau lambang visual yang seringkali menggunakan tipografi atau huruf sebagai bagian darinya untuk merepresentasikan suatu merek atau entitas. Jadi, tipografi adalah seni dan teknik menata huruf atau teks untuk mencapai komunikasi visual yang efektif. Dari tipografi, kita akan lanjut ke sketsa. Apa sih sebenarnya sketsa itu? Sketsa adalah gambar awal atau rancangan kasar yang dibuat sebelum gambar disempurnakan. Biasanya, sketsa dibuat dengan garis-garis tipis dan ringan menggunakan pensil. Setelah mengenal sketsa, kita lanjut ke unsur yang tidak kalah penting, yaitu garis. Garis digunakan untuk membentuk gambar, menunjukkan arah, gerak, dan bahkan mengekspresikan perasaan. Meskipun terlihat sederhana, garis memiliki banyak macam dan fungsi. Sekarang, yuk kita kenali satu persatu. Yang pertama ada garis lurus. Garis ini memberi kesan kuat, tegas, dan stabil. Yang kedua ada garis lengkung. Garis lengkung memberikan kesan alami dan dinamis. Yang ketiga ada garis majemuk. Garis majemuk memberikan kesan dinamis, bertekstur, dan bervolume. Dan yang keempat ada garis gabungan. Jenis garis yang lebih kompleks yaitu perpaduan dari beberapa jenis garis. Garis juga bisa berbeda dalam ketebalan dan kerapatan yang membuat gambar terasa hidup dan memiliki tekstur. Setelah memahami berbagai jenis garis, kita akan menggabungkan garis-garis tersebut menjadi bentuk dasar, yaitu membuat gambar dasar 2 dimensi. Gambar 2 dimensi adalah gambar yang hanya memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Contohnya di sini ada lingkaran, persegi, dan segitiga. Nah, kali ini kita akan naik ke tingkat berikutnya, yaitu belajar membuat gambar bentuk dasar 3 dimensi yang tidak hanya memiliki panjang dan lebar, tapi juga kedalaman atau volume. Contohnya di sini ada kubus, limas, dan tabung. Setelah kita belajar tentang bentuk dasar 3 dimensi, sekarang saatnya kita membahas teknik penting yang membuat gambar kita terlihat hidup dan berdimensi, yaitu teknik arsir. Ada beberapa jenis teknik arsir yang sering digunakan. Di antaranya adalah arsir searah, arsir silang, arsir acak, dan doodle. Teknik menggambar objek. Teknik menggambar objek adalah cara atau metode yang digunakan untuk mempresentasikan suatu bentuk secara visual di atas media gambar seperti kertas, kanvas, atau digital. Berikut adalah beberapa teknik dasar menggambar objek yang umum digunakan. Yang pertama ada teknik garis atau line drawing. Kemudian yang kedua ada teknik arsir atau shading. Yang ketiga ada teknik block atau flat color. Yang keempat ada teknik doodle atau smoothing blending. Selanjutnya ada teknik pointillism atau pointillism. Kemudian teknik perspektif dan teknik siluet.
Sekarang kita akan mencoba menerapkan semuanya dalam menggambar objek menggunakan metode still life. Still life adalah teknik menggambar atau melukis objek mati. Biasanya benda-benda yang sering kita temui sehari-hari seperti buah, vas, botol, atau peralatan rumah tangga yang diletakkan dalam satu susun untuk diamati dan digambar. Kali ini kita akan coba menggambar sebuah botol dengan memperhatikan gambar garis teknik berikut. Kita awali dengan garis bantu. Buat sketsa awal yang sangat tipis menggunakan pensil 2B. Kemudian buat garis sumbu. Gambar garis vertikal lurus yang menjadi sumbu tengah botol untuk memastikan simetri botol. Proporsi untuk mengukur perbandingan antara bagian-bagian botol. Kemudian sketsa bentuk geometrik, yaitu bentuk dasar. Perhalus sketsa. Setelah kita berhasil menggambar botol dengan menggunakan still life dan memahami bentuk serta teknik arsiran, sekarang saatnya kita membuat ilustrasi digital dengan teknik tracing di aplikasi CorelDRAW. Secara umum, teknik tracing dalam konteks ilustrasi berarti menggambar atau menjiplak berdasarkan gambar yang sudah ada. Ilustrasinya akan terlihat seperti sketsa yang terinspirasi dari bentuk asli. Berikut adalah ilustrasi botol dengan teknik tracing yang menonjolkan garis kontur dan sedikit detail cahaya atau bayangan. Langkah-langkah tracing gambar botol di CorelDRAW adalah sebagai berikut. Pertama, impor gambar sketsa botol ke CorelDRAW. Buka aplikasi CorelDRAW dan masukkan gambar sketsa botol hasil still life ke dalam dokumen kerja sebagai referensi. Langkah kedua, atur transparansi gambar. Kurangi opacity gambar sketsa agar garis tidak terlalu menonjol dan memudahkan proses tracing. Yang ketiga, gunakan pen tool atau Bezier tool untuk menelusuri garis utama. Mulailah menggambar ulang garis luar botol, ikuti bentuk dasar dan detail yang ada. Keempat, tambahkan detail bentuk atau lekukan. Telusuri bagian leher, tutup, dan lekukan botol menggunakan alat yang sama. 5. Perbaiki dan rapikan jalur vektor. Gunakan shape tool untuk mengedit titik-titik ancor dan kurva agar jalur garis lebih halus dan natural. Langkah yang keenam, berikan warna dasar dan efek arsiran digital. Setelah tracing selesai, kamu bisa memberikan warna solid atau menggunakan efek gradient untuk memberikan kesan volume. Tambahkan efek transparansi atau bayangan untuk mendekati tampilan isi botol. Kita sudah belajar banyak hal yang penting, mulai dari dasar tipografi, teknik sketsa, hingga cara mengembangkan ilustrasi yang menarik dan bermakna. Kita pahami bahwa yang pertama, tipografi bukan sekedar huruf, tapi bahasa visual yang kuat untuk menyampaikan pesan dengan cara yang tepat dan estetis. Yang kedua, sketsa adalah fondasi awal kreativitas, tempat ide tumbuh dan berkembang menjadi bentuk yang nyata. Ketiga, ilustrasi adalah medium ekspresi yang memadukan teknik, imajinasi, dan pengalaman menjadi karya yang komunikatif dan menarik. Semua elemen ini saling melengkapi dalam dunia desain komunikasi visual, di mana kamu akan terus berkreasi dan mengasah kemampuan untuk menghasilkan karya yang tidak hanya indah, tetapi juga efektif menyampaikan pesan. Teruslah berlatih, eksplorasi gaya dan teknik baru, dan jangan takut mencoba hal-hal yang berbeda. Karena dalam desain, keberanian bereksperimen adalah kunci menuju karya yang unik dan berkesan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan pembelajaran ini dengan penuh semangat. Selamat berkarya dan sampai jumpa.